Halo teman-teman Komsos, selamat datang di podcast Saksi Iman. Dengan episode Semakin Katolik dan Apostolik melalui seni budaya wayang. Nah, halo teman-teman, jadi hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk berkenalan langsung dengan narasumber-narasumber yang aku hadirkan di sini. Tapi tenang aja teman-teman, mereka itu selain berkecimpung di dunia seni, terutama wayang, tapi mereka juga orang Katolik loh. Nah, siapakah mereka? Nanti biarkan mereka cerita sendiri dah, oke? Langsung aja aku mau perkenalkan ada Kak Elisa Okarus dan juga Kak Bernadita Astri. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya nih? Luar biasa, Luar puji biasa. Tuhan. Kalau Astri? Luar biasa. Jadi sangat. Oke, nah jadi aku sudah mengenal mereka itu sudah lama, tapi aku memang mau mendatangkan mereka ke sini untuk sekalian berkenalan dengan teman-teman. Jadi biarkan mereka bercerita sendiri. Nah, kalau dari Kak Elisa nih, Iya. oke, ya aku sudah mengenal, biar kamu bercerita sendiri ya. Nah, oke, Kak Elisa sebagai seorang seni wayang ya, seni wayang juga banyak berkecimpung dan mungkin kita sebut artis ya, artis Jawa. Seniman gitu. aja. Boleh dong bercerita nih kepada kita nih ya, terutama teman-teman yang di rumah ya, pengen tahu ya, Kak Elisa ini siapa sih gitu loh. Kok ada di sini menghadirkan sebagai seorang seniman wayang gitu. Boleh Kak? Oke, terima kasih aku udah diundang ke sini gitu buat bisa sharing sama teman-teman, sama-sama kita satu iman gitu. Kalau basically aku sebenarnya ya benar aku seniman, namaku Elisa Urcarus Alaso. Biasanya jadi seorang sinden juga sinden paling sering tapi juga dalang. Karena basically aku sekolah di pedalangan di jurusan pedalangan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, terus lanjut di psikologi S2 dan sekarang lagi program S3 kajian budaya. Jadi sekarang lagi dalam penyelesaian misi tugas untuk menyelesaikan teka-teki dalam dunia pewayangan gitu melalui studi-studi. Luar biasa sih, aku ngefans banget sih Kak, sumpah. Apalagi banyak teman-teman yang di luar sana ngefans sama Kakak, karena bahkan aku aja waktu buat status terus ada teman kayak aku ngefans banget sama Kak Elisa gitu. Ayo datang gitu. Dan lihat langsung ada Kak Elisa yang kita sebut super sibuk ya dengan segala rutinitasnya sebagai mahasiswa juga ya, lagi S3 juga ya. Kak? Benar. Bentar lagi jadi profesor. Semangat, Amin. Oke, nah tapi selanjutnya nih di sebelah kanan Kak Elisa ada juga nih, ada Kak Astri. Boleh Kak ceritakan nih, dia seorang dalang juga, dalang perempuan sama kayak Kak Elisa, tapi beda generasi ya, beda generasi. Benar. Boleh Kak ceritakan gimana sih prosesnya Kakak dari pertama kali Kakak mau berkecimpung di dunia seni wayang ini? Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Bernadita Astri Putri Nugraheni, biasa disapa dengan Astri. Kalau ada yang manggil Deta, otomatis itu teman Instagram, nggak pernah ketemu di real life. Nah, saat ini aku studi di psikologi S1 di Universitas Sanata Dharma, sekarang semester 6. Doain juga, Mbak Elisa lagi disertasi, aku OTW skripsian. Semoga lancar. Terus juga aku dikenal di Jogja sebagai dalang perempuan. Belum bisa nyinden, jadi tentunya Belajar. bisa. Habis ini les ya Mbak ya? Jangan langsung pulang. Malam ini langsung les. Malam ini langsung les. Ya, memang aku bukan keturunan dalang. Tapi kebetulan dari keluarga bapak. Jadi aku produk Jogja Lampung nih kebetulan. Ibuku yang Lampung, bapak yang Jogja. Nah, keluarga bapak tuh memang senang nonton wayang gitu. Senang nonton wayang, akhirnya sebagai anak perempuan kepencet nih juga dengan wayang. Singkat cerita, kepencut. Teman-teman nggak tahu loh kepencut gitu kan. Kepencut itu falling in love tapi nggak love banget gitu. Iya, itu kepencut. Iya. Kepencut nih. Kepencut tuh kayak ya gitulah ya, pokoknya ya. Terus singkat cerita ikut ekstrakurikuler karawitan ketika SD. Nah, dapat kesempatan untuk ngiringi wayang Wahyu waktu itu, ketemu dengan Romo Handi PR sebagai dalang. Udahlah, singkat cerita kenal dan kok kayaknya melihat proses dalang itu kok kayaknya menarik gitu. Nah dari situ, dan juga waktu itu ketemu dengan seorang dalang cilik dan terbukalah mataku bahwa oh ternyata dalang itu bisa diperankan oleh anak kecil pada saat itu. Karena aku waktu itu masih kelas 6 SD. Bahkan perempuan?
laki-laki pada saat itu. Maksudnya ketika Oh iya. Pada saat itu laki-laki sekarang jadi perempuan ya. Oh kirain dalam dirinya gitu. bisa cilik bahkan perempuan gitu. Iya aku pada saat itu juga nggak terpikir kalau dalang tuh harus laki-laki ya gitu. Pada saat itu nggak ada pikiran itu sih. Jadi nggak ada berpikir bahwa jadi dalang perempuan dan itu tuh Gender langka banget, gitu. Nggak kepikiran malah, seriusan. Intinya anak kecil bisa dalang. Iya gitu intinya berarti anak ya. kecil bisa dalang gitu. Oke, nah karena aku juga baru tahu ada namanya Wayang Wahyu. Nah, penting kita itu. masuk ke ranah Katoliknya nih, gitu ya. Karena mereka juga Katolik teman-teman, jadi kita harus bertanya-tanya tentang hubungan antara seni dan juga kekatolikan begitu. Nah, aku nanya Kak, tadi Kak Astri kan menyebutkan Wayang Wahyu. Nah, aku sebagai orang yang awam ya mengenai perwayangan gitu. Apa sih Wayang Wahyu buat teman-teman di rumah yang belum tahu apa itu? Oke, wayang wahyu itu salah satu jenis wayang. Dia masih wayang kulit yang populer. Kemudian ceritanya diambil dari cerita-cerita Alkitab. Itu wayang wahyu gitu. Jadi bisa aja nanggap wayang wahyu lakonnya lahirnya Yesus atau lakon Musa gitu. Itu bisa, itu masuknya wayang wahyu. Jadi pewartaan gitu. Kalau ditanya sejarahnya tuh aku pernah baca di bukunya Romo Handi. Itu dulu menanggapi ini Konsili Vatikan kedua bahwa pewartaan itu kalau bisa tuh juga apa ya kasarnya kayak dikawinkan dengan kebudayaan setempat gitu. Nah Jogja kan punya wayang nih, Iya. ya udah mengingat bahwa kekatolikan itu bersifat universal. Artinya kan kalau kita baptis terus kita kayak ini anaknya janji dididik secara Katolik. Iya. Nah kenapa kok dididik gitu kan? Artinya kan tapi memang pelajaran Katolik itu universal gitu. Sama juga kayak wayang tuh juga pelajarannya universal. Udahlah, ketemu kan persamaannya, dikombin, lahirnya wayang wahyu gitu. Luar biasa Kayak sekali. gitu dulu. Aku taunya di sini loh. Romo Andi, terima kasih atas bukunya. Nggak tahu kalau nggak karena Astri. Kalau boleh bukunya saya boleh lihat-lihat juga Romo. PDF sih tuh. Di Google Scholar biasa, mahasiswa. Oke, mantap Romo. Oke, nah berbicara tentang Katolik nih, menurut Kak Astri dan juga Kak Elisa ya, Katolik menurut Kak Astri dan juga Kak Elisa dulu deh, Katolik itu apa? Waduh. Asik. Tadi sebelum kita tag udah lihat di Google ini apa ya gitu. Nah, dari Kak Elisa sendiri bagaimana? Aduh, ini serem nih. Tahu sendiri ya itu kalau yang namanya seniman tuh mau dibilang Katolik itu juga sebenarnya nggak bisa dicap banget gitu karena kita kayak Katolik napas kayak gitu kan Natal Paskah, tapi kita emang bener-bener jujur aja karena aku masa kecil kayak lebih punya banyak petualangan kerohanian gitu, jadi mengenal berbagai macam kepercayaan gitu. Jadi perjalananku di dalam dunia kerohanian itu agak panjang dan justru Katolik itu lebih melekat di akhir-akhir ini. Jadi semakin struggle aku atau semakin berjuang aku menghadapi dunia seni yang fantastis ini, karena di dunia seni itu juga kita bicara tentang alam, bicara tentang dunia yang nggak kelihatan, terus ya banyak hal yang akhirnya bikin aku sangat Katolik adalah kayak ini adalah anugerah yang udah dikasih ke aku, terutama bagaimana cara berdoa, ya bagaimana cara beribadat ketika kita benar-benar cuma sendiri. Nah di situ kayak aku mulai sering kayak novena, rosario dan segala macam. Jadi bukan hanya tentang aku dan Yesus atau aku dan Tritunggal gitu ya, tapi benar-benar Katolik itu kayak anugerah atau budaya yang juga yang udah dikasihin ke aku waktu masih kecil. Jadi aku mengenal Salam Maria, aku mengenal Bapa Kami, aku mengenal kemuliaan dan bagaimana mengenal orang-orang suci ini. Ternyata mereka adalah teladan yang bisa aku pakai keteladanannya untuk sangu itu apa sih? Bekal keberanian menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Gokil. Luar biasa. Respect. Astri nggak mau kalah? Kalah aja. Kalau dari Kak Astri sendiri, bagaimana nih? Katolik ini kan, ya aku sudah sering melihat Kak Astri sering pelayanan nih. Nah, dari Kak Astri, Katolik itu apa? Oke, berat nih juga nih. Apalagi aku
baru 20 tahun gitu kan. Menjawab pertanyaan ini kok kayaknya agak berat gitu. Merasa belum cukup pengalaman. Tapi mungkin sharing aja bahwa yang ada kaitannya dengan kekatolikan tuh sama sih dengan perenungannya Mbak Elisa. Ini adalah anugerah, terutama ketika melihat dikasih sama Tuhan bakat gitu kan. Yang mana aku mencoba untuk merenungi bahwa nggak semua orang itu cepat ketemu jalannya gitu. Iya, betul juga. Nggak semua orang cepat ketemu jalannya, dan aku tuh kedekatanku dengan Yesus tuh seperti apa ya, kayaknya Yesus nih kenal aku banget nih. Ya kan, ya beda ya, kalau mungkin Mbak Elisa punya petualangan dulu di awal kehidupan gitu kan, aku kan kebetulan langsung Katolik gitu kan. Jadi yang ku alami pribadi, subjektif mungkin ini jawabannya, tapi memang Tuhan tuh memang kenal aku banget. Dan fun fact-nya memang aku tuh mengawali bakat-bakatku kebanyakan karena kepencot itu. Kepencot. Karena kepencot. Ini keyword dari ini adalah kepencot, guys. Ya, jadi karena Tuhan tuh ngerti ini tuh Astri tuh harus dibikin jatuh cinta dulu memang. Makanya akhirnya dengan cara seperti itu ketemulah bakat-bakat gitu. Salah satunya adalah pewayangan. Artinya ya jiwa kekatolikan yang ku alami adalah Tuhan memang mengenalku, dan ya udah Tuhan tahu caranya untuk memberkatiku, memberkati hidupku dan mengarahkanku gitu. Gitu sih. Luar biasa loh. Ini dari kepencot ya, kepencot ya. Kepencot. Kata kunci. Kata Kata kunci. kunci. Jadi kalau misalnya teman-teman cari kepencot di KBBI nggak ada ya? Nggak ada. Adanya di kamusnya Astri KA gitu. KBBA. Kamus besar bahasa Astri gitu. Oke teman-teman, aku mau tanya nih sama Kak Elisa atau Kak Astri ya. Boleh mungkin kompak jawabnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau Kompak, Mbak. aku sama siapa? Oke, aku mau nanya sama Kak Astri dulu. Tadi kan Kak Elisa sudah menjawab dulu nih. Nah, Kak Astri, tadi kan membahas tentang bakat nih ya. Bakat tentunya sebagai seseorang ya, apalagi mereka awalnya kepencot ya, aku sebutnya tertarik dengan dunia seni wayang, dan itu kalau aku sebutnya itu sebagai bakat dari teman-teman, karena ya bakat itu adalah karunia dari Tuhan gitu, yang diberikan oleh Tuhan, dan kita memaknainya sebagai hadiah berkat gitu. Nah, apakah dari yang biasa kakak lakukan sebagai seorang dalam perempuan nih, itu sebagai perwartaan iman di dalam Katolik. Nah, untuk kakak bagaimana? Oke, pewartaan iman Katolik gitu ya. Kalau ngomongin soal pewartaan, memang aku bukan seniman yang concern wayang wahyu memang. Oke. Tapi mungkin yang tadi tak sampaikan, ada kaitan antara pewartaan Katolik dan juga pewartaan dari budaya gitu. Karena memang budaya itu kan representasi kehidupan gitu kan sebetulnya. Kita bisa ketemu cerita begini tuh sebenarnya di sepanjang zaman. Misalnya kita ketemu cerita wayang itu perselingkuhan gitu. Itu terjadi di sepanjang zaman gitu kan. Iya ada Kak? Ada. Ada dong. Wayang nih bos, senggol dong. Habis ini jijik ya, siapa jijik lo ya? Gitu, ya itu contoh kasar ya. Oke. Maksudnya tentunya dengan itu tuh orang kayak iya juga ya gitu kan. Artinya entah kita menggunakan wayang purwo, wayang yang memang populer, ataupun wayang wahyu, itu tuh sebenarnya bisa aja menyajikan pembelajaran-pembelajaran yang kurang lebih sama gitu. Tapi dengan cara atau dengan kiblat yang berbeda gitu, dengan warna yang berbeda. Yang ini mungkin menggunakan cerita Alkitab, yang ini mungkin menggunakan kitab-kitab dari pewayangan, Ramayana, Mahabharata, dan lain sebagainya. Kayak gitu, singkatnya kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau dari Kak Elisa sendiri bagaimana? Kompak nih Mbak, tadi perjanjiannya kompak loh Mbak. Jadi kita rewind nih. Oke. Kak Elisa gimana? Apa ya, pewartaannya tadi ya? Maksudnya sebenarnya itu kayak ya karena udah mendarah daging nih, maksudnya itu udah secara otomatis juga. Misalnya kita dalam melakukan sebuah pertunjukan, misalnya aku ndalang, oh mungkin bisa di search nih, Elisa hidup ini adalah kesempatan. Karena yang keluar waktu aku ndalang, terus aku nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Ada, Kak? Wah itu banyak penontonnya. Ditonton, di Viral. subscribe. Jangan lupa. Nggak, itu- Oke. Di tag semuanya teman-teman. Aku Subscribernya. malah nggak ini sih, bukan dari channelku, maksudnya emang Oh,
waktu itu kan dalang aja gitu, tapi orang kayak nyuplik bagian itu karena waktu itu secara keceplosan aja Bagongnya atau Petruk sama Garengnya waktu itu tokohnya itu kayak menceritakan, aku kayak ya udah keluar aja gitu kayak orang khotbah kayak menceritakan tentang ya gimana kita benar-benar menghargai hidup yang udah dikasih Tuhan bahkan esok hari, dan kita kayak menjalankan hari ini tuh seakan-akan besok kita udah mati gitu. Jadi bagaimana kita benar-benar bisa bermanfaat di hari ini. Nah, itu kan aku ceritain juga. Jadi itu sebenarnya cara perwataan tipis-tipis ya istilahnya. Pewartaan tipis-tipis lewat pertunjukan wayang ataupun nyinden gitu. Jadi bagian dari firman-firman ataupun bagian dari pewartaan yang pernah kita pelajari dalam hidup atau di Alkitab itu secara tersirat biasanya bisa terungkapkan. Gitu. Nah, kan Kak Astri sama Kak Elisa kan juga seorang Katolik nih ya. Pernah nggak sih bermain sebagai dalang perempuan nih ya? Pernah bermain wayang tapi bukan di ranah gereja, bukan di gereja Katolik, mungkin di gereja Kristen atau bahkan di rumah ibadah yang lain gitu. Pernah tidak? Mungkin dari Kak Astri. Oke, kalau aku sih kebetulan anak festivalan ya, jadi mungkin pengalamannya masih lebih banyak sebelah saya, artis sebelah saya. Jadi belum pernah sih kalau untuk itu, tapi menarik juga untuk dicoba. Mungkin siapapun lah ya, Siapapun bisa gitu mengundang gitu. Iya. Kalau Mbak Elisa mungkin gimana? Iya, kalau aku sih, kalau pentas maksudnya emang gak harus di gereja. Kalau di gereja juga ada, terus GKJ ya, Gereja Kristen Jawa, atau ya gereja Kristen lain. Terus ya kalau misalnya kita kayak pentas di pondok, kayak gitu juga, aku dengan senang hati misalnya melakukan istilahnya ada lagu Islami ya. Itu aku ungkapkan sepenuh hati karena bagiku ini kayak seperti kita melantunkan pujian gitu. Itu sama ketika aku melantunkan baik itu untuk orang kepercayaan lain, aku menganggap itu kayak ya ini buat kita memuji Tuhan gitu. Jadi mereka bisa merasakan apa yang aku rasakan di atas panggung. Jadi mereka kayak seneng tuh loh. Oh, Mbak Lisa kok nyanyi misalnya lagunya namanya Pepeleng gitu. Kok bisa ini ya kayak anyep gitu. Misalnya gimana Jadi menurutku penempatan kita sebenarnya nggak harus kayak fanatik atau apa, tapi kita bisa melebur sih ke berbagai lini. Jadi tambah relasi juga ya, kayak luar biasa. Apalagi pengalamannya Kak Elisa tuh udah banyak banget. Tapi Kak, selama perjalanannya Kakak, apalagi Kakak pernah bermain di luar rumah ibadah kita. Nah, pernah nggak sih mengalami sesuatu yang tidak enak gitu, yang Kakak hadapi, bahkan mungkin dengan sebagai dalang perempuan ya, yang kayak notabene-nya mungkin diremehkan oleh orang lain gitu. Nah, dari Kak Elisa bagaimana? Kalau soal kepercayaan itu sih agak sensitif ya. Maksudnya memang kita sama-sama mencoba untuk tidak menyinggung satu sama lain karena di dunia seni ini kayak semua melebur gitu. Jadi memang jarang kayak ada singgungan. Kalau gojek atau itu humor itu banyak gitu istilahnya. Misalnya kayak ada lagu-lagu Islami yang dia kayak menyebutkan kata-kata yang ya mengarah ke sana loh. Ini kamu Katolik tapi ngomong itu loh. Tapi misalnya mereka yang lagu orang-orang Islam nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi itu kayak gojek gitu loh, kayak humor kita sebatas ya ini loh seni, kita bisa nyampur semuanya gitu. Terus kalau soal apa tadi? Kok aku lupa pertanyaanmu? Tadi ini pengantar doang nih tadi. Ke poinnya lupa aku. Pernah nggak mengalami sesuatu yang tidak mengenakan? Nah tadi yang tidak mengenakan, maksudnya kalau di dalam seni emang antar kepercayaan itu nggak ada ya yang nggak mengenakan. Tapi kalau misalnya bicara soal bagaimana kita dalang perempuan melakukan kegiatan sebagai seorang dalang atau seni wayang yang notabene kebanyakan tokoh-tokohnya adalah laki-laki seperti yang Anda lihat di belakang saya. Nah, itu kebanyakan memang cowok. Nah, itu banyak sekali pro dan kontra karena kita punya kelemahan seperti kekuatan dalam memerankan wayang laki-laki, menyuarakan suara laki-laki itu punya banyak kelemahan. Jadi pasti kalau apalagi dunia maya ya, itu pasti banyak banget ya bulian netizen lah apalah gitu. Tapi kayak aku nggak terlalu memikirkan itu karena bagiku wayang itu ya pewartaan. Jadi kita kayak orang mendongeng, kita kayak ingin menyampaikan sesuatu, termasuk aku pengen menuangkan kreativitas lewat seni
sutradara gitu loh, sutradara tapi juga keaktoran, tapi juga sebuah hal yang bisa didapatkan melalui cerita gitu, kita dapat sesuatu apa ya, gojek ya humor, tapi juga dapat tuntunan ya dapat sebuah pelajaran kehidupan kayak gitu, tapi lewat dongeng. Cuman ini pakai sarana ada bonekanya kayak gitu. Jadi aku pikir kenapa harus aku mikirin soal pro dan kontra itu, jadi nggak masalah, nggak harus takut sama hujatan misalnya, oh kamu dalang cewek dan kamu nggak kamu minoritas misalnya gitu, itu aku nggak terlalu memikirkan itu sih. Gitu. Oke, terus gimana cara kakak untuk menghadapi mereka, Kak, ketika kakak mendengar setiap mungkin kata per kata yang mungkin menyakitkan hati kakak gitu? Ya senyum aja gitu. Senyum adalah kunci, dan maksudnya sebenarnya kalau kita mau meninggikan ego, yang terjadi malah semakin susah ya, maksudnya nggak ketemu. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, terus oh iya kita menerima aja keberagaman ini, emang keadaannya kayak gini, terus kita bisa kok menyala dalam lumpur ya, kayak istilahnya jadi mutiara di antara lumpur, atau kita bisa kok menjadi sebuah lilin di kegelapan gitu, jadi atau menjadi garam. Kita nggak perlu menjadi sebuah yang wah gitu, tapi yang penting kita bermanfaat aja, walau itu hal kecil. Yang luar biasa. Ini tepuk tangan juga. Oke, nah dari Kak Astri sendiri, walaupun anak festival pasti pernah yang namanya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Nah, dari Kak Astri sendiri bagaimana cara kakak menghadapi mereka gitu? Oke. Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama sih, karena kami kan memang nggak banyak juga ya, tokoh dalang perempuan kan memang nggak banyak, jadi kurang lebih copingnya tuh sama. Ya kalau Mbak Elisa mungkin senyum gitu kan, kalau saya ketawa aja gitu kan. Gitu. Pernah juga nih mungkin cerita yang unik juga, waktu itu pementasan di UGM, terus aku baru belajar menyuarakan Bagong. Bagong ini kan kalau nggak cowok kayaknya susah ya Mbak ya. Terus aku menyadari, langsung di panggung itu aku langsung menyadari, kok suaraku kayak Shinchan ya gitu. Suaraku kayak Shinchan ya gitu. Jadi artinya tuh kekurangan-kekurangan yang kita punya tuh ya udah kita terima aja. Kalau bisa dikembangin oke, tapi kalau misalkan nggak bisa juga ya udah cukup ditertawakan, itu jadi bahan humor, toh pada ketawa juga, dan itu cukup berhasil sebagai panggung hiburan gitu. Jadi aku santai aja sih. Pokoknya apapun yang mereka katakan itu sebagai motivasi kita buat kedepannya menjadi lebih baik. Jangan lupa coblos nomor 1 saya. Oke, nah kita akan kembali ke ranah Katolik. Ranah Katolik. Nah, tentunya di dalam gereja kita ya, kan banyak sekali anak muda yang mereka memiliki hobinya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing. Nah, dari Kak Astri dan juga Kak Elisa nih, menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana Kak Astri dan juga Kak Elisa melihat teman-teman yang di sana yang mungkin kurang tertarik sama dunia seni gitu? Bagaimana Kak? Siapa dulu? Astri dulu dong. Oke. Kalau kurang tertarik seni itu, kalau pendapatku ya, dan ini juga dulu obrolan juga sih sama senior gitu, bahwa seniornya temennya Mbak Elisa, jadi sebetulnya sama aja gitu. Jadi nggak ada yang wah juga untuk Mbak Elisa gitu kan. Ya itu kebetulan dulu pernah ngobrol, dan kalau yang tak renungkan memang kita tidak bisa memaksakan orang gitu. Yes, oke, seni itu mungkin produk budaya gitu. Ya paling tidak kita kenal lah wayang itu apa, tapi nggak harus jadi dalang, maksudku gitu. Artinya kan memang setiap orang itu kan punya panggilan hidupnya masing-masing. Punya panggilan hidupnya masing-masing, ada yang jadi moderator, padahal moderator tema Jawa tapi padahal orang Batak gitu kan. Nah, itu kan artinya kan panggilan-panggilan gitu. Ada orang yang terpanggil jadi dokter, ada kayak Mbak Elisa jadi sini jadi dalang, bahkan OTW profesor gitu kan, kita kan tidak pernah menyangka ya gitu. Artinya tuh memang gitu, setiap orang punya panggilan hidupnya masing-masing. Setiap orang itu ya jadi alatnya Tuhan dengan perannya masing-masing gitu. Jadi ketika memang ada masyarakat yang mungkin kurang tertarik dengan seni, ya mungkin kenalan aja. Tapi nggak harus memaksakan bahwa ayo dong ikut jadi dalang dong atau apa gitu. Ya itu kembali ke pilihan masing-masing. Tapi sebagai orang Jogja, sebagai orang Indonesia terutama juga, ya kenal lah dengan budaya. Toh dari pengalamanku pribadi,
karena mungkin kalau Mbak Elisa kan lebih banyak ketemu masyarakat yang memang seneng dengan wayang ya. Kalau aku sebagai yang masih mahasiswa dan masih usia aku masih 20 gitu kan, aku sering ketemunya tuh sama teman-temanku yang berbeda, bukan berbeda suku, beda Cara bidang, Oh, beda beda. beda bidang gitu. Kayak film, terus juga ada banyak sih. Salah satunya film juga. Nah itu tuh ketika mereka sebenarnya orang yang nggak ngerti dengan budaya wayang, ketika tak kenalkan sedikit tuh ternyata rata-rata orang yang tak kenalkan adalah mereka punya mata yang berbinar gitu loh. Makanya aku nggak pesimis ketika ya udah kenalan aja lah dulu sama wayang gitu. Walaupun mungkin kayak wayang tuh malam hari, wayang tuh nggak ngerti itu apa. Kamu tuh belum kenal aja. Ntar kalau udah kepencet kayak saya, Wah, beda langsung jadi cerita. dalang ini. Langsung jadi dalang gitu. Kayak gitu sih, itu dari pengalaman pribadi gitu. Jadi aku optimis aja. Kenalan bro. Oke. Searching Elisa Orkarus Alaso. Langsung Semuanya. aja semua Wikipedia ada. Langsung ngefans, langsung pengen minta tanda tangan habis ini gitu. Ya ini langsung di depan mau dikasih. Oke, dari Kak Alisa sendiri bagaimana? Gimana ya? Iya bener tadi bilang Asri ya, kita tuh nggak bisa maksain orang tuh nggak bisa. Jadi pengalaman aja, misalnya aku datang ke museum ini ya, itu dulu awal mula mungkin di tahun 2012, 2013 aku datang ke sini atau 2014, aku ngerasa cuman bagus ya, udah gitu titik. Nggak bisa kayak mendalami, ini ternyata semegah ini, ternyata tuh keren banget pemikirannya. Nah, itu yang disebut sebagai petualangan sebenarnya. Nah, petualangan seni ini sebenarnya ya ini tadi dimulai dari mengenal dulu. Kalau nggak mengenal juga kita nggak akan mulai merasakan betapa indahnya gitu kan. Kita ngelihat pelangi ya udah kayak gitu magiku hibidiu selesai. Tapi kalau kita tahu kenapa pelangi itu bisa terbuat, bisa terbentuk, kita kayak lebih takjub kan. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Emang yang pertama kita kayak kenalan dulu seperti yang dibilang Astri. Terus jangan kita acuh tak acuh karena sebenarnya dunia seni yang udah dianugerahkan sama leluhur ke kita, terus diturunkan sama leluhur ke kita, itu sangat-sangat istimewa guys gitu. Jadi kalau nggak kita coba untuk kenal atau sekedar nonton aja dulu gitu, atau kita ambil aja dulu yang di permukaan kayak apa gitu, atau kita coba menyandungkan diri untuk terjatuh ke situ, itu eman-eman gitu. Jadi emang yang penting kita nggak maksa, tapi jangan kita tinggalin gitu. Yang penting kita kenal aja kayak yang bilang Astrid. Oke, mantap sekali ya penjelasan ini ya, sangat panjang tapi semoga teman-teman yang mungkin belum tertarik sama dunia seni pokoknya harus kenalan dulu ya Kak ya. Harus kenalan dulu biar nanti siapa tahu pencot gitu kan mau pengen jadi dalang atau sinden mungkin. Ada nggak sih Kak sinden laki-laki gitu? Ada Ada. sinden laki-laki ada juga. Pernah ketemu tidak Kak? Pernah di Solo ada. Dia masih juga jadi sinden gitu. Laki-laki bisa jadi sinden apalagi perempuan bisa jadi sinden apalagi laki-laki. Begitu juga dalang, kalau misalnya dalang laki-laki bisa jadi dalang, maka perempuan juga bisa jadi dalang. Seperti yang di depan ini, cantik-cantikan, luar biasa sekali. Oke, aku mau bertanya lagi nih. Nah, menurut pandangan narasumber cantik kita, yes. Tentang mungkin sikap gereja terhadap seni budaya itu sendiri. Kan seni budaya itu ya besar ya, luas gitu, banyak gitu. Nah, dari Kak Astri dan juga Kak Elisa, nah pandangan dari kakak-kakak sekalian itu terhadap gereja, terhadap gereja untuk mungkin ya mereka melihat seni budaya itu sendiri. Bagaimana dari Kak Elisa duluan deh? Sebenarnya kalau soal gereja belum semua yang aku petualangannya tuh cuman sebatas di Jawa Tengah gitu ya kalau saya. Jadi cuman Jogja, Jawa Tengah gitu. Jadi untuk pandanganku sendiri sekarang ya banyak gereja yang mereka mengusahakan untuk mendekatkan budaya ke umat gitu. Sayangnya memang keadaan masyarakat kita yang saat ini cukup memprihatinkan karena sebenarnya ya ini yang sangat-sangat permukaan nih. Contohnya misalnya misa bahasa Jawa. Nah, itu benar-benar poin banget yang dimana di situ akan tempat jam tersepi. Jam tersepi itu misa bahasa Jawa gitu kan. Jadi emang sebenarnya udah apatis dulu gitu masyarakatnya dengan dengan bahasa Jawa itu sendiri gitu. Padahal ya bisa kita dekatkan juga gitu. Sebenarnya gereja tuh pengen
mendekatkan ini, tapi emang kondisi masyarakatnya yang sekarang udah agak nggak bisa gitu. Akhirnya gimana ya caranya supaya mereka bisa lebih mau gitu. Ada yang dibikin, oh ya udah misal bahasa Jawanya dibikin di jam agak siang. Jadi kalau ada yang bangun kesiangan kena loh masuk misal bahasa Jawa. Ada. Di mana itu? Aku kayaknya ngerasa gitu sih. Kayak di apa ya di Pugeran atau ya beberapa tempat mestinya ada kan yang dibikin memang dia dijatuhin di bagian yang jam 8 atau jam 9 gitu. Jadi itu dikasih yang bahasa Jawa gitu. Nah, aku pengen sih kita mulai dari masyarakat sih, kita mulai dari anak-anak muda dulu gitu. Kita jangan apatis sih, mau apa aja bahasanya gitu, kita coba dengerin. Tapi kalau nggak ngerti ya kembali lagi ke pilihan kita masing-masing ya. Tapi sebenarnya gereja udah sangat-sangat mencoba untuk mendekatkan itu ke masyarakat. Tapi kayak kita budayawan, kita juga apa ya bekerja apa ya lebih sebisa mungkin kita mendekatkan budaya sendiri ke masyarakat Katolik gitu dengan cara misalnya kemarin ada wayangan aku di Purbayan kayak gitu ya itu baru pertama kali Mbak ini dibilang kalau ini sebuah terobosan karena kita di antara Kasunanan sama Mangkunegaran tapi kita nggak pernah misa bahasa Jawa soalnya orang-orang nggak pernah datang kalau ada misa bahasa Jawa jadi ini Mbak Elisa kalau bisa ngadain kita bikin acara wayangan di sini biar nanti orang-orang yang nonton banyak dan mulai mengenal lagi. Nah itu termasuk kerinduan gereja sih sebenarnya yang harus kita respon. Nah, dengar tuh gereja. Dengar tuh gereja. Dengar tuh gereja. Dengar tuh gereja gitu. Dari Kak Astri sendiri, bagaimana nih pandangannya? Oke, kalau dari aku kan kalau Mbak Elisa sudah melanglang buana memang di luar Jogja, saya masih di Jogja aja gitu kan. Mungkin ngasih update aja mungkin ya. Pengalaman pribadi mungkin yang pernah di Jogja itu yang sudah pernah wayangan itu Pakem sudah pernah. Memang nggak semua gereja nggak semua gereja terbuka terhadap seni budaya dalam arti yang sudah disampaikan oleh Mbak Elisa tadi masih situasi masyarakatnya masih memprihatinkan gitu. Tentunya ini butuh apa ya? Butuh satu suara dari semua pihak ya, pihak dari gereja juga yang bisa memfasilitasi juga pihak masyarakat yang ya ayo kita guyup bareng kita budidaya bareng gitu. Budidaya ikan lele apa piye? Ikan lele kayaknya itu. Kayak budaya bareng gitu. Nah, itu aku pernah pengalaman itu dalam di Pakem pernah, terus kemudian Pugeran itu juga sebetulnya ada umat juga bahkan masih sekolah gitu. Waktu itu pentasnya mungkin nggak di Pugerannya sih, di stage gitu. Stage? Iya, tapi Romo Pugeran yang yaitu Romo Kendar itu hadir untuk mensupport gitu. Artinya kan memang dari pemimpin gereja kan mungkin sudah ada yang sebetulnya punya apa ya? Punya keterbukaan terhadap seni budaya untuk masuk juga dalam gereja. Tapi ya sudah disampaikan panjang lebar oleh Mbak Elisa bahwa memang harus satu suara untuk bisa menampilkan itu. Nah, kan Kak Astri ini kan juga pemain organis ya di gereja gitu. Nah, pernah nggak sih kayak tugas di gereja juga mungkin ya tugas mazmur atau lektor tapi di misa bahasa Jawa sendiri gitu. Sebagai Karang Celik, boleh? Iya, saya di Jawa terus tugasnya malah. Ya karena itu yang disampaikan sama Mbak Elisa nggak karena apa ya? Keprihatinan masyarakat terhadap misa-misa bahasa Jawa itu masih sangat itu. Artinya kan apalagi nyari petugas gitu kan. Nah, aku tuh setiap tugas tuh rata-rata kalau Mazmur memang Jawa. Keseringan di Jawa gitu. Apalagi Mazmur perayaan kayak Pentakosta itu aku udah 2 tahun belakangan ini berturut-turut tugas terus Pentakosta gitu. Ya karena memang apa? Orang-orang tuh belum terlalu berani gitu loh untuk itu. Padahal mah coba-coba aja bro. Masih gitu. takut gitu ya. Saya juga belajar. Insecure. Saya juga deg-degan gitu sebetulnya. Jadi kita intinya tuh belajar bareng aja lah. Nggak harus mencapai wah harus bisa banget nih, harus suara tinggi banget nih. Nggak harus kayak gitu. Karena namanya pelayanan kan tentunya ya udah kita udah ngasih tuh ke Tuhan tuh udah bagus kok gitu untuk pelayanan. Oke. Gitu. Luar biasa loh. Ini banyak banget ya penjelasan dari para narsum kita. Tapi aku mau nanya nih, harapan buat teman-teman, terutama teman-teman Komsas, bahkan teman-teman OMK atau mungkin anak-anak muda yang menonton video ini,
harapan dari Kak Elisa dan juga Kak Astri nih buat mereka mungkin lebih suka seni budaya, mungkin nggak harus Jawa ya, mungkin ada seni budaya yang lain yang mungkin mereka tertarik tapi mereka masih takut, ragu, takut salah gitu, itu sering banget terjadi Kak. Nah mungkin dari Kak Astri sendiri, Oh, dari aku dulu. harapan buat teman-teman semua. Kenalan. Itu aja. Iya, itu karena apa ya? Kata pepatah itu memang sebenarnya itu sih. Tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau sudah kenal, nanti sayang-sayangan gue kira. Artinya tuh apa ya? Nggak perlu takut lah untuk mempelajari hal baru karena memang apalagi untuk generasi muda tuh explore terus gitu. Kayak Mbak Elisa nih explore loh. Beliau nih dari mungkin yang awalnya pedalangan itu apa gitu ya, sampai akhirnya nyoba di sinden dan ternyata ini jadi panggilan hidupnya Mbak Elisa gitu. Nah, ini contoh mohon maaf, ini contoh nyatanya sudah ada di depan mata gitu. Artinya ya itu, Mbak Elisa tuh juga pasti mulainya dari kenalan dulu. Bahkan yang kita sudah tahu ya Mbak Elisa darah Sulawesi bukan darah Jawa aja bisa jadi artis di Jogja gitu. Bahkan di luar Jogja, gengs gitu kan. Jadi Fansnya nih bro, Iya, seneng iya. dong gitu. kayak gitu. Jadi ya pokoknya kenalan aja. Nanti kalau memang itu panggilan hidupnya ya pasti akan ke situ. Kalau enggak juga enggak masalah. Karena yang penting jadi masyarakat Jogja itu kita harus kenal dengan budaya kita karena ada banyak sekali hal yang sebetulnya diwariskan oleh nenek moyang kita gitu. Dari salah satunya dari pewayangan gitu. Kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan. Wis. Oke, Gitu. dari Kak Elisa, harapan buat teman-teman. Wis. Kita tungguin. Pasti gitu. Harapannya jangan lupa nanggap gitu. Bukannya. Gitu. Biar ketemu Mbak Elisa. Oke, gimana Mbak? Oke, poin utama dalam pembicaraan kita ini sebenarnya ke pewartaan ya teman-teman. Jadi gimana sih kita bisa melakukan pewartaan? Pertama-tama doa dulu. Benar itu, aku nggak apa ya. Tanpa doa kita bukan apa-apa gitu. Kita ingat dulu kalau kita itu bisa hidup hari ini tuh kita tuh dapat karunia gitu. Kita tuh dikasih nafas gitu istilahnya. Berarti kalau kita mau menerjang atau mau pergi ke suatu tempat, ya kayak yang gue bilang doa dulu pertama. Habis doa beranikan dirimu. Beranikan diri kalau kamu melakukan pewartaan hari ini. Mau kamu main biola, mau kamu mau jadi organis, mau kamu melukis hari ini atau kamu mau jadi seorang narator atau kamu mau jadi wartawan gitu istilahnya, sebelum kamu menerjang atau berjalan beranikan dulu dirimu dan buat jalanmu dulu, udah diterawang dulu nih lurus ke depan dengan Tuhan yang di dadaku gitu. Gitu kan. Habis kamu berdoa, kamu akan jalan sampai ke tujuan dan kamu melihat masyarakat di depanmu atau melihat halangan di depanmu. Nah, disinilah kamu gosok bener nih talenta yang udah Tuhan kasih buat dirimu biar itu bersinar. Dari sinarmu, dari asinmu atau garammu, kamu bisa mewarnai, bisa memberi rasa kepada orang lain, jadi mereka tergetar olehmu. Waduh, Gokil. Fokus. Ini adalah Mbak Elisa, hashtag 2025. Oke. Jangan lupa nanti dibuat JC-nya ya. Tadi single dong. single dong. Oke, terakhir nih. Di akhir acara kita terakhir ya sebetulnya ya. Oke, boleh berikan mungkin pesan buat teman-teman gitu. Pesan motivasi yang buat mereka kayak, tadi kan harapan ya, kali ini pesan yang bisa mengajak mereka kayak, ayo join to the club gitu. Wis. Boleh kak? Boleh kan silakan. Boleh. Dari aku ya, Yes. buat teman-teman jangan takut menjadi pewarta, jangan takut untuk bersinar, jangan takut untuk menjadi garam dan terang dunia. Gokil. Oke, Kak Astri. Oke, kita tutup ya. Enggak ya? belum guys. Belum. Jangan, tetap harus Editor. dibesarkan dulu. Harus dibesarkan dulu layarnya. Oke, Kak Astri. Oke, kalau dari aku ya kurang lebih sama juga. Intinya kita memang sebagai manusia itu alatnya Tuhan gitu. Jadi nggak perlu merasa besar, nggak perlu merasa kecil. Kita sama dengan perannya masing-masing. Ada yang di budaya, ada yang di tempat lain mungkin. Ya pokoknya kita bekerja, kita menjalani hidup sesuai peran masing-masing. Gitu aja. Mantap. Luar biasa sekali ya. Boleh kita pulih tepuk tangan dulu ya? Oke, baik teman-teman. Ini di akhir dari video ini. Tentunya di episode kali itu kita
berhasil mengulik apalagi tentang kekatolikan mereka di dalam seni budaya mereka, dan mereka juga memberikan harapan dan juga pesan motivasi buat kita semua. Jadi untuk dari aku, pesanku adalah tetap semangat, jangan lupa makan. Oke, dan tentunya teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman, kalian punya jalannya masing-masing, maka jalani dulu. Oke? Dan di akhir podcast ini, aku mau ngajak teman-teman untuk jangan lupa bersyukur karena kita sudah memulai podcast Saksi Iman. Nah, jangan lupa kita masih ada episode selanjutnya. Pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, betul subscribe. Dan boleh follow juga nih ya Instagramnya mereka ya. Instagram mereka di bawah ini, supaya teman-teman kalau misalnya mau ngajak kolaborasi ke Astri, mungkin selain festival ke arah gereja mungkin boleh gitu, atau enggak sama Kak Elisa Kak aku pengen kenalan gitu, boleh gitu. Oke, teman-teman, kalau begitu sampai di sini dulu untuk episode kali ini bersama Konsus KPKP Yogyakarta Barat. Gemari, open, ngopeni. Sampai jumpa.